Ya, pada video kali ini kita akan membuktikan apakah sebuah himpunan bilangan itu termasuk ruang vektor atau bukan menggunakan 10 aksioma yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini contoh yang pertama. Jadi ruang vektor itu himpunannya bisa macam-macam ya. Bisa himpunan bilangan real atau himpunan matriks ya, ataupun juga himpunan polinom. Nah, ya, jadi misalnya di Rn ya, himpunan vektor-vektor n komponen dengan operasi tambah dan kali skalar biasa. Kemudian juga bisa matriks, bisa juga polinom. Makanya ketika kita menggunakan ketika kita membuktikan aksioma, kita harus kenali dulu ini himpunan bilangannya termasuk apa ya? Apakah himpunan bilangan skalar, himpunan matriks atau polinom? Karena ada sedikit perbedaan gitu ya dalam operasi penjumlahan dan juga kali skalarnya. Nah, contoh yang selanjutnya, misalnya di sini kita punya M02 kali 2. Ya, ini adalah matriks ukuran 2 kali 2, di mana di sini entry pertamanya adalah 0, kemudian ada B, C, dan D, di mana B, C, dan D ini adalah anggota bilangan real dengan operasi seperti pada matriks 2 kali 2. Jadi, kita bisa bayangkan ada banyak sekali matriks yang bentuknya seperti ini ya. Contohnya misalnya gini ya, di dalam ruangan ini ada 0, 1, 2, 3. Terus ada anggotanya lagi yang lain, yaitu 0, 2 misalnya ya, 2, 2. Terus ada lagi misalnya 0, 100, 200 misalnya ya, 200, 300. Nah, jadi di sini ada himpunan matriks yang sangat banyak, tapi dia punya bentuk yang sama seperti ini, persis ya. Jadi entry A1-1-nya itu 0, sisanya bilangan berapapun, yang penting dia bilangan real. Nah, cuman kita belum tahu apakah himpunan matriks ini termasuk ruang vektor atau bukan. Nah, kita mau membuktikan nih apakah himpunan matriks 2 kali 2 ini adalah ruang vektor atau bukan. Ya, caranya kita akan menggunakan aksioma ruang vektor. Di sini kan ada 10 aksioma ya. Tadi ya, kita pertama kenali dulu ini himpunan apa sih? Oh, ini adalah himpunan matriks di mana entry A1-1-nya itu 0, yang selainnya adalah bilangan real. Kemudian kita kenali bagaimana operasi penjumlahan dan kali skalarnya ya. Untuk matriks kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelum UTS ya. Nah, selanjutnya kita akan buktikan dulu aksioma 1 yang ini dan juga aksioma 6. Kalau keduanya sudah oke atau terbukti, maka kita akan lanjutkan aksioma 6 sampai 5, aksioma 7 sampai 10 ya. Oke, mari kita mulai ya. Berarti kita mulai dulu dari aksioma 1. Nah, ini adalah bentuk matriks yang tadi ya, soal yang tadi. Jadi matriks ukuran 2 kali 2 di mana entry pertamanya adalah 0. Selainnya adalah B, C, dan D. Ya, jadi bilangan berapapun bisa 100, 200, 300, bisa 100, 100, 100, 1, 2, 3 ya, bebas. Yang penting dia bilangan real. Nah, untuk membuktikan aksioma, kita akan buat permisalan, yaitu ada U, V, dan W. Di sini perlu ada 3 permisalan ya. Tapi mungkin sebelum ke sini, kita bertanya dulu ya, kenapa harus dimisalkan? Kenapa kita nggak coba aja dengan angka gitu, misalnya matriks kayak gini tadi ya, 0, 1, 1, 1, misalnya gitu ya. Ini kan sebenarnya anggota dari sini juga ya, tapi kenapa kita harus misalkan dengan huruf, ya dengan notasi, kenapa bukan dengan angka? Ya karena kalau kita gunakan angka, ini jadi tidak umum lagi bentuknya, gitu ya, dan bisa jadi kita akan sulit juga untuk ngecek ya, apakah sesuai dengan aksioma atau tidak. Nah, tapi kita di sini kita misalkan dengan huruf. Misalnya di sini ada matriks U, yaitu entry pertamanya 0,
Terus entry selanjutnya U12, U21, U22 gitu ya. Kemudian yang V ada U, V12, V21, V22 dan seterusnya. Oke, kita akan buktikan dulu aksioma pertama yaitu U plus V ini adalah anggota dari V ya. Oke. Kita tadi di awal sudah misalkan U itu apa, V itu apa. Nah ya, ini kan kita udah misalkan nih di awal ada U, kemudian ada V. Kita jumlahkan aja U plus V dengan penjumlahan matriks biasa ya. U itu adalah 0, U12, U21, U22, kemudian 0, V12, V21, V22. Setelah kita jumlahkan, berarti kan 0 tambah 0 hasilnya 0. U12 tambah V12, U12 tambah V12. U21 tambah V21, U21 tambah V21, kemudian U22 ditambah V22 jadi U22, V22. Nah, kita lihat nih hasil penjumlahan U dan V itu mengikuti bentuk awalnya ya. Berarti dia juga termasuk anggota ya karena punya bentuk yang sama. Nah, jadi kan ini sama ya. Entry pertamanya itu A11-nya 0. Sedangkan yang selainnya itu angka berapapun itu gitu ya. Kalau misalnya U-nya itu kita ganti juga bisa berubah kan. Nah, di sini udah A11-nya pasti hasilnya 0. Berarti kita bisa katakan bahwa U plus V ini adalah anggota dari V ya, atau dia berada di V. Kenapa kita katakan anggota ya? Karena bentuknya sama dengan bentuk umumnya ya. Oke, berarti aksioma 1 terpenuhi. Sekarang kita cek aksioma ke-6. Aksioma ke-6, K kali U itu berada di V. Berarti hasil perkalian skalarnya itu bentuknya harus serupa dengan ini. Ya. Kalau bentuknya udah beda berarti udah bukan anggota lagi ya. Kalau misalnya nih jadi 1, 1, 1, 1, berarti bukan matriks 2 kali 2 dengan A11-nya 0 ya, tapi ya bentuk yang berbeda gitu ya. Nah, sekarang kita misalkan ya tadi udah ada U-nya, kemudian ini K dikali 0, U12, U21, U22. Hasilnya adalah 0, KU12, KU21, KU22. Kita lihat di sini ternyata bentuknya sama ya. Berarti K kali U itu anggota V. Jadi K kali U itu juga anggota dari V. Berarti aksioma 6 ini juga terbukti. Oke, aksioma 1 terbukti, aksioma 6 terbukti. Kita akan lanjut membuktikan aksioma 2 sampai 10 ya. Aksioma 2 yaitu U plus V, ini harus sama dengan V plus U. Kita coba dulu, U tambah V hasilnya apa? Oh, U tambah V hasilnya seperti ini. Ya, ini penjumlahan biasa ya, saya tidak akan detail. Kemudian V plus U gimana? Oh, ternyata hasilnya sama. Kalau ini sama, berarti dia memenuhi aksioma kedua ya. Selanjutnya kita akan bahas aksioma ketiga. U tambah V, U ditambah V plus W, ini sama dengan U plus V ditambah W. Caranya gimana? Kita sudah misalkan tadi ada U, kemudian kita jumlahkan dulu V plus W itu seperti apa, baru kita hitung ya. Jadi ini U-nya ditambah V plus W, ya. Jadi 0 tambah 0, V12 tambah W12 ya, hasilnya ini. V21 tambah W21 hasilnya ini, V22 tambah W22 hasilnya ini. Kemudian kita jumlahkan 0 tambah 0, 0. U12 tambah V12 tambah W12 hasilnya seperti ini, dan seterusnya. Nah, kita cek dulu yang sebelah kanan ini. Gimana dengan U plus V ditambah W? Ternyata hasilnya juga sama ya. Kalau teman-teman hitung detail hasilnya sama. Berarti memenuhi aksioma ketiga. Nah, sekarang kita akan buktikan aksioma keempat. Terdapat 0 di V disebut vektor 0 sedemikian sehingga 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U untuk setiap U di V. Nah, jadi di sini kita akan buat satu lagi yaitu vektor 0. Ya, berarti kan vektor ini harus anggota dari ini juga ya.
Berarti jadi 0, 0, dan 0 ya. Ini ada U ditambah vektor 0-nya ini adalah 0, 0, 0, 0. Ketika dijumlahkan hasilnya masih sama seperti bentuk awalnya U ya. Nah, berarti ini terpenuhi juga aksioma keempat ya. Selanjutnya kita buktikan aksioma kelima. Di sini ada U dan negatif dari U. U ditambah dengan negatif U hasilnya adalah 0. Ini adalah U ditambah negatif dari U, ya berarti 0 min U12 min U21 min U22. Hasilnya 0 ya. Berarti ini memenuhi aksioma kelima. Kita akan lanjut ke aksioma keenam. Aksioma 6 tadi sudah terpenuhi ya di awal ya, saya lupa. Nah, sekarang ke aksioma 7. Perkalian skalar ya. K dikali U plus V ini harus sama dengan K kali U ditambah K kali V. K dikali U plus V. Ini U plus V 0, U12 tambah V12, U21 tambah V21, U22 tambah V22. Kita kalikan dengan K. Berarti K kali 0, 0, KU12 tambah K V12, dan seterusnya. Kemudian kita hitung juga KU ditambah KV. Hasilnya juga sama. Berarti nanti akan ada 0, KU12, KU21, KU22 ditambah dengan 0, KV12, KV21, KV22. Hasilnya pasti seperti ini ya. Berarti terbukti. Selanjutnya adalah aksioma ke-8. Di sini skalarnya ada K dan M ya, ditambah dengan si U. K plus M ditambah U, dikali U sama dengan KU ditambah MU. Ya, jadi di sini K plus M dikali U. K plus M kali 0, 0. K plus M dikali U12 berarti KU12 ditambah MU12. Kemudian KU21 ditambah MU21. Kemudian KU22 ditambah MU22. Nah, lalu kita coba cari juga KU ditambah MU. Hasilnya sama, berarti memenuhi aksioma 8. Selanjutnya kita buktikan aksioma ke-9. K kali MU. Ya, sama dengan KM kali U. Oke, K kali MU sama dengan, di sini ada K dikali MU. Berarti 0, M kali U12 jadi gini ya. Kemudian MU21 dan MU22. Hasilnya 0, KMU12, KMU21, KMU22. Oke, nah ternyata hasilnya sama, berarti memenuhi aksioma 9. Yang terakhir kita buktikan aksioma ke-10 ya. Di sini ada 1 kali U sama dengan U, berarti 1 dikali U ini harus sama dengan U. Berarti 1 dikali 0, 0, 1 kali U12, U12, 1 kali U21, U21, 1 kali U22, U22. Nah, sehingga di sini memenuhi aksioma ke-10. Sehingga terbukti bahwa matriks 2 kali 2 ya dengan A satu-satunya 0 ini ya berarti dia memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Sehingga kita simpulkan bahwa himpunan bilangan yang bentuknya seperti ini adalah ruang vektor. Dan setiap anggotanya itu adalah vektor. Jadi kalau misalnya nih ada matriks seperti ini bentuknya ya. 0, 1, 2, 3. Ini adalah vektor karena dia anggota dari bentuk yang seperti ini. Oke, ini adalah contoh lainnya. Di sini ada V. V itu adalah himpunan bilangan di R2. Ya, ingat ya, kalau di R2 berarti ada himpunan bilangan yang dia punya 2 komponen ya. Ya, misalnya, dan di definisi operasi tambah dan kali skalar sebagai berikut. Nah, jadi misalnya nih, di V ini ada U. U itu U1, U2, karena dia di R2 kan. Kemudian ada V, yaitu V1, V2, karena di R2. Nah, kemudian U ditambah V, hasilnya U1 tambah V1, U2 tambah V2. Nah, kalau ini sesuai dengan aksioma pertama.
Nah, dan jika K skalar, maka K kali U sama dengan KU1, 0. Kalau kita lihat di sini, ini jadi tidak sesuai dengan aksioma ke-6 ya, karena harusnya kalau K dikali U itu harusnya KU1 dan KU2, bukan KU1 dan 0. Karena didefinisikan di sini penjumlahan itu hasilnya seperti ini dan perkalian seperti ini berarti tidak memenuhi aksioma yang ke-6, sehingga kita bisa nyatakan bahwa ini adalah bukan ruang vektor. Ini contoh yang lain, misalnya ada matriks 2 kali 2 dengan A1-1-nya adalah 1 ya bilangannya di sini ya. Selainnya adalah bilangan real B, C, D ya. Jadi di sini ada kumpulan matriks ya atau himpunan matriks. Anggotanya sangat banyak ya. Misalnya di sini ada 1, 2, 2, 2, terus misalnya anggota yang lain 1, kemudian 3, misalnya 3, 4, dan seterusnya ya. Dia ada banyak sekali. Yang penting di sini ukurannya 2 kali 2, kemudian entry 1 satunya atau A1-1-nya itu adalah 1 ya di sini. Nah, pertanyaannya himpunan ini itu termasuk ruang vektor atau bukan gitu ya. Gimana cara membuktikannya? Kita akan gunakan aksioma ruang vektor. Ya, seperti yang sebelumnya, berarti kita akan buktikan dulu aksioma 1 dan aksioma 6. Nah, kita misalkan ya, sekali lagi untuk permisalan kita gunakan huruf supaya lebih umum bentuknya ya. Karena kalau kita ubah dengan angka itu bentuknya jadi tidak umum ya. Nah, di sini misalnya ada U yaitu 1, U12, U21, U22 ya. Kemudian ada V1, V12, V21, V22. Nah, jadi ini bentuknya sesuai dengan bentuk yang umum tadi kan, ya. Berarti dia anggota di V. Nah, sekarang kita uji aksioma 1. U tambah V itu harus berada di bentuk umum yang tadi ya. U ditambah V berarti hasilnya 1 tambah 1, 2. U12 tambah V12 gini ya. U21 tambah V21 berarti U21 tambah V21 dan seterusnya. Nah, ternyata kalau kita lihat hasilnya di sini, A1-1-nya itu bukan lagi 1, tapi 2. Berarti dia tidak mengikuti bentuk umumnya. Berarti hasil penjumlahan U dan V ini bukan anggota dari matriks 2 kali 2 dengan A1-1-nya 1. Ya. Kenapa? Karena di sini A1-1-nya 2. 1 tambah 1 hasilnya 2 ya. Berarti ini 2. Berarti udah tidak sama lagi kan dengan yang ini. Sehingga kita bisa katakan bahwa aksioma yang pertama ini gagal. Karena satu aksioma tidak terpenuhi, sudah pasti himpunan bilangan ini bukanlah ruang vektor. Jadi kita tidak perlu membuktikan aksioma yang lain. Nah, kita punya teorema yang baru lagi ya. Jadi ya, jika V ruang vektor, U anggota V, dan K skalar, maka 0 kali vektor U sama dengan vektor 0. Kemudian K dikali vektor 0 sama dengan vektor 0. Kemudian min 1 kali vektor U sama dengan min vektor U ya. Atau negatif U. Jika K kali vektor U sama dengan 0, vektor 0, maka K sama dengan 0 atau U-nya ya, atau vektor U-nya itu adalah vektor 0.